Lanjut kita berbicara dalam strategi dalam pemasaran berkelanjutan. Strateginya pertama pemasaran hijau atau green marketing ya kan. Promosikan produk-produk yang ramah lingkungan seperti produk organik atau berbahan daur ulang atau casing daur ulang. Kemudian yang kedua adalah transparansi dan edukasi. Sampaikan informasi yang jujur tentang dampak produk dan inisiatif berkelanjutan Anda. Yang selanjutnya adalah membangun brand purpose, mengidentifikasi dan mengkomunikasikan tujuan merek yang mendukung keberlanjutan tersebut ya. Kemudian lanjutkan dengan kemitraan dengan komunitas ya. Libatkan komunitas lokal dalam rantai pasok, supply chain atau kampanye perusahaan dalam CSR untuk menciptakan dampak sosial yang positif. Ya tentu saja tidak mudah untuk menjalankan pemasaran berkelanjutan. Ada beberapa tantangannya ya. Yang utama yang jelas adalah biaya produksi akan lebih tinggi ya kan, karena bahan ramah lingkungan seringkali lebih mahal. Secara simpel aja lah, kantong plastik kresek yang berbahan ozon atau apa itu saya lupa itu lebih mahal harga perpisnya dibanding kantong plastik kresek yang biasa. Apalagi dengan kantong plastik yang hitam itu sangat murah sekali, tapi dampaknya terhadap lingkungan luar biasa karena mereka tidak bisa terurai sampai ribuan tahun. Kemudian tantangan yang kedua adalah peningkatan kesadaran konsumen, karena tidak semua konsumen memahami keberlanjutan ya. Karena ada beberapa segmen ada dari konsumen yang merasa produknya udah istilahnya yang penting murah gitu kan. Kalau ditawarkan produk yang lebih ramah lingkungan nggak perlu deh, pokoknya murah dulu. Ada seperti itu. Nah kemudian berhubungan dengan prinsip yang tadi ya, transparansi ya. Transparansi itu kadang-kadang kita kesulitan dalam mengukur dampaknya. Dampak berkelanjutan itu sudah diukur secara langsung, tapi secara nyata bisa terlihat gitu ya, walaupun sulit diukur itu ya. Nah bagaimana relevansinya dengan masa depan? Pemasaran berkelanjutan nanti bukan hanya tren, tapi kebutuhan. Kalian bisa lihat sedunia itu semakin banyak produk-produk yang ramah lingkungan dan kampanye-kampanye perusahaan yang meningkatkan literasi konsumen tentang pentingnya menyelamatkan lingkungan itu. Dengan meningkatnya perhatian global terhadap perubahan iklim, pengelolaan limbah, dan kesejahteraan sosial, bisnis yang menerapkan strategi berkelanjutan akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan di masa depan. Oke, kita berlanjut pada peran branding dalam pemasaran berkelanjutan. Di sini brand purpose ya, pertama itu brand purpose, itu menunjukkan tujuan merek yang mendukung keberlanjutan. Di sini diberikan contoh adalah Batik Fractal yang ada di Bandung. Mereka menggunakan teknologi untuk mendigitalisasi motif batik sehingga pembatik lokal dapat menghasilkan desain inovatif dengan lebih efisien tanpa meninggalkan tradisional. Digital license di dalam setiap motif-motif batik yang ada di situ. Itu keren banget. Yang kedua adalah eco-friendly branding, yaitu memasarkan simbol atau pesan berkelanjutan. Nah diambil contohnya ada satu produk ya, sejauh mata memandang Jakarta, mereka menggunakan kemasan berbahan daur ulang dan mencantumkan cerita di setiap koleksi mereka yang berfokus pada pelestarian lingkungan. Jadi tidak hanya sekedar menulis bahannya apa, produk ini menggunakan bahan daur ulang, tapi ada ceritanya di situ. Itu sangat menarik gitu, sehingga meningkatkan edukasi konsumen. Nah di sini edukasi konsumen itu memberikan informasi tentang dampak positifnya produk ya. Contohnya ada satu kampanye di Coinworks Jakarta itu, mereka menggunakan kampanye edukasi finansial. Mereka memberikan wawasan kepada UMKM tentang pentingnya pembiayaan yang bertanggung jawab untuk menciptakan dampak sosial yang lebih besar. Nah untuk transparansi, yaitu menyampaikan informasi secara terbuka, itu di Jakarta ada contoh juga, ada Javara. Mereka memperlihatkan rantai pasokan mereka secara jelas, termasuk dari petani yang berproduksi bahan baku organik untuk produk Javara. Jadi supply chain mereka itu kan biasa untuk kampanye-kampanye jarang banget mereka dikeluarkan gitu ya. Tapi untuk Javara, dari petani sampai ke produknya Javara itu semua ditampilkan lah supply chain-nya. Oke, beralih kita pada tanggung jawab sosial dalam branding. Kita mulai tanggung jawab sosial atau CSR, Corporate Social Responsibility, itu adalah tanggung jawab perusahaan untuk berkontribusi kepada kesejahteraan sosial, lingkungan, dan ekonomi di luar kepentingan bisnis atau keuntungan finansial semata. Konsep ini bertujuan memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara etis dan berdampak positif pada semua pemangku kepentingan, stakeholders, termasuk masyarakat, lingkungan, pelanggan, dan karyawan.